Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Fitri Nur Amalia dengan NPM 191FF03092 dari kelas 2 FA2 Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan atau membahas formulasi pijat minyak aromaterapi dari minyak atsiri bunga sedap malam atau Polyanthus tuberosa dan minyak jeruk nipis yaitu Citrus aurantifolia. Untuk daftar bahasanya ada bahan yang digunakan, khasiat dan kegunaan, serta bentuk sediaan yang dibuat serta parameter mutu yang diperiksa. Yang pertama ada bunga sedap malam. Bunga sedap malam hanya dimanfaatkan sebagai bunga potong dan bahan baku pembuatan minyak atsiri, sehingga perlu dilakukan inovasi penggunaan berbagai produk dengan kegunaan yang beragam, salah satunya untuk pembuatan minyak pijat. Minyak atsiri dari bunga sedap malam mengandung eugenol yang berguna sebagai antioksidan. Untuk sediaan yang kedua yaitu lime, jeruk nipis, kulit dari Citrus aurantifolia dapat digunakan sebagai sumber antioksidan alami untuk melawan radikal bebas. Kandungan air jeruk nipis yang memberikan aktivitas antioksidan adalah alkaloid, fenol, saponin, tanin, steroid, dan flavonoid. Untuk selanjutnya ada khasiat dan kegunaan dari minyak atsiri bunga sedap malam dan minyak jeruk nipis. Untuk khasiat dan kegunaan yang pertama ada kandungan metil salisilat pada minyak atsiri bunga sedap malam. Metil salisilat dapat berfungsi sebagai analgesik untuk mengurangi nyeri sendi dan otot. Manfaat yang kedua yaitu kandungan minyak atsiri jeruk nipis dalam minyak pijat memiliki manfaat untuk stimulasi dan aman untuk kulit berminyak, kulit sensitif, dan kulit keriput. Untuk yang ketiga yaitu minyak esensial jeruk nipis memiliki aroma yang dapat meningkatkan mood seseorang. Untuk selanjutnya ada bentuk sediaan dan parameter mutu yang diuji. Bentuk sediaannya ini yang dibuat adalah sediaan liquid dengan sediaan berupa minyak dari kombinasi bunga sedap malam dan jeruk nipis yang dapat membantu merelaksasikan otot, memberi kehangatan, serta dapat menyegar. Untuk parameter yang diuji ada uji fisik dan uji hedonis. Uji fisik meliputi uji tes pH, konstruksi proaktifness, uji gravitasi spesifik, indeks hasil uji refraksi, dan hasil uji komposisi warna. Untuk yang pertama, hasil tes pH. Nilai pH untuk kelima minyak pijat aromaterapi yang dihasilkan berada pada kisaran 4,67 hingga 6. Hasil uji pH minyak atsiri pada bunga sedap malam adalah 5,0, sedangkan minyak atsiri jeruk nipis memiliki pH 6,0. Semakin besar komposisi minyak atsiri jeruk nipis, maka semakin besar pula pH yang dihasilkan. Hasil analisis dengan taraf signifikansi 5% menghasilkan insignifikansi sebesar 0,061 yang menjelaskan bahwa perubahan komposisi minyak atsiri yang ditambahkan tidak mempengaruhi nilai pH produk minyak pijat aromaterapi. Secara keseluruhan nilai pH yang ditunjukkan berada pada kisaran pH pada kulit manusia yaitu 4,67 hingga 6,0. Yang kedua yaitu hasil konstruksi proaktifness, nilai yang menyangkut viskositas. Nilai viskositas kelima minyak pijat aromaterapi yang dihasilkan berkisar antara 9,93 cp hingga 11,59 cp. Hasil analisis seragam dengan taraf signifikansi 5% menghasilkan signifikansi 0,001, di mana hasil tersebut menjelaskan bahwa perubahan komposisi minyak atsiri yang ditambahkan dapat mempengaruhi viskositas minyak pijat aromaterapi. Kebutuhan minyak pijat untuk memenuhi persyaratan viskositas umumnya berkisar antara 2,3 hingga 6,0 cp. Dapat dijelaskan bahwa kelima minyak pijat aromaterapi tersebut telah melebihi tingkat kekentalan yang disyaratkan, yang artinya minyak pijat aromaterapi cenderung lebih kental. Untuk yang ketiga yaitu ada hasil uji gravitasi spesifik. Hasil pengujian berat jenis untuk kelima perlakuan minyak pijat aromaterapi seperti hasil yang di samping ini menunjukkan nilai dalam kisaran 0,900 gram per mili, 5% menghasilkan signifikansi 0,01, di mana hasil tersebut menjelaskan bahwa perubahan komposisi minyak atsiri yang ditambahkan berpengaruh terhadap berat jenis minyak pijat aromaterapi. Perbedaan berat jenis dipengaruhi oleh komposisi asam lemak dan kemurnian bahan baku.
Untuk yang keempat, ada indeks hasil uji refraksi atau hasil pengujian dari 5 sampel minyak pijat aromaterapi yang ditampilkan berada pada kisaran 1,4526 hingga 1,4535. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perubahan komposisi minyak atsiri yang ditambahkan mempengaruhi nilai indeks bias minyak pijat aromaterapi. Untuk yang kelima, ada hasil uji komposisi warna. Diagram menunjukkan bahwa tingkat kecerahan untuk kelima produk tersebut di atas 50%, yang berarti minyak angin aromaterapi dengan tambahan minyak atsiri bunga sedap malam dan minyak atsiri jeruk nipis cenderung berwarna cerah. Pada 0,001, hasil penelitian menjelaskan bahwa perubahan komposisi minyak esensial yang ditambahkan berpengaruh pada kecerahan warna minyak pijat aromaterapi. Baik, untuk parameter yang kedua yaitu uji hedonis yang meliputi warna, aroma, viskositas, kehangatan, dan produk keseluruhan. Untuk yang pertama, ada warna. Berdasarkan hasil uji hedonik terhadap warna minyak pijat aromaterapi, diketahui bahwa sampel P1 dan P2 memiliki warna yang paling disukai oleh panelis. Nilai preferensi panelis untuk kedua sampel minyak pijat adalah 73,3%. Sampel P1 adalah sampel minyak urut dengan jumlah minyak atsiri jeruk nipis terbesar dan minyak atsiri kembang paling kecil, dan sampel P2 juga sama tetapi dengan jumlah minyak atsiri jeruk nipis yang lebih sedikit. Hal ini menimbulkan warna kuning cerah pada minyak aromaterapi untuk sampel produk P1 dan P2. Hasil penelitian menjelaskan bahwa minyak pijat aromaterapi yang disukai berwarna kuning cerah dan kandungan minyak atsiri jeruk nipis yang dominan. Untuk yang kedua, ada aroma. Hasil ini menjelaskan bahwa minyak pijat aromaterapi dengan penambahan minyak atsiri jeruk nipis yang lebih banyak daripada minyak atsiri bunga sedap malam cenderung lebih disukai. Untuk yang ketiga, ada viskositas. Hasil ini menjelaskan bahwa minyak pijat dengan penambahan minyak atsiri bunga sedap malam terbesar dan dengan penambahan minyak atsiri jeruk nipis terkecil menjadi sampel produk yang paling disukai untuk tingkat viskositas. Yang keempat, uji kehangatan. Hasil ini menjelaskan bahwa penulis berpendapat bahwa semua minyak pijat yang ditawarkan memiliki tingkat kehangatan yang sesuai, yang ditunjukkan dengan nilai persentase kesukaan yang tidak terpaut jauh pada P3. Panelis cenderung netral dengan tingkat kehangatan yang mereka nilai. Kondisi tersebut dapat terjadi karena pada dasarnya panelis menilai minyak pijat aromaterapi memiliki fungsi utama, aman bagi kulit, sehingga perbedaan kehangatan tidak mempengaruhi kesukaan mereka. Dan yang terakhir yaitu uji produk keseluruhan. Sampel produk P2 memiliki nilai preferensi tertinggi yaitu 60%, dan ini sesuai diagram yang di samping. Produk sampel P2 sendiri merupakan minyak pijat aromaterapi dengan penambahan minyak atsiri jeruk nipis lebih banyak dibandingkan dengan penambahan minyak atsiri bunga sedap malam. Jika memperhatikan keseluruhan aspek minyak pijat aromaterapi, nilai selisih persentase kesukaan tidak berbeda nyata. Hal ini menjelaskan bahwa sebagian besar panelis menyukai kelima produk minyak pijat aromaterapi tersebut. Untuk kesimpulan, pembuatan minyak pijat aromaterapi dengan variasi penambahan minyak atsiri bunga sedap malam dan minyak atsiri jeruk nipis mempengaruhi sifat fisik yang meliputi viskositas, berat jenis, indeks bias, dan warna pada nilai kecerahan. Penambahan minyak atsiri sedap malam dan minyak atsiri jeruk nipis tidak memberikan perbedaan yang signifikan atau konsumen cenderung lebih menyukai setiap formulasi minyak pijat aromaterapi dengan penambahan minyak atsiri bunga sedap malam dan minyak atsiri jeruk nipis. Berikut referensi jurnal yang saya gunakan, yaitu dari Viana tentang formulasi message oil aromaterapi dari minyak atsiri bunga sedap malam dan minyak atsiri jeruk nipis dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau gangguan lainnya, mohon maaf dan terima kasih.